Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak D Motor. Kali ini saya akan menangani sepeda motor Mio GT ya. Mio GT 125 ini katanya mogok dan orangnya bilang kompresinya hilang. Nah, katanya itu kompresinya hilang dan saya uji coba untuk sekali engkol. Ternyata pada saat di engkol itu kompresinya emang hilang ya, ataupun tidak ada kompresi. Oke, kita langsung lakukan pembongkaran di bagian cover depan pada bagian cover mesin. Nah, ini cover tutup bagian depan mesin kita lepas dulu dengan menggunakan obeng plus ya, seperti ini. Tinggal dilepas-lepas saja. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, jadi untuk kalian yang masih tahap belajar untuk permasalahan kendaraan yang loss kompresi, harap bersabar untuk menonton video ini karena videonya ini itu sangat panjang ya. Nah, di sini kita lakukan pelepasan pada bagian busi ya. Ini businya dilepas, kop businya kita lepas. Kalau misalkan kop busi itu sulit untuk dicopot ya, maka bisa kita gunakan dengan mencongkel ya, dengan menggunakan obeng seperti ini. Nah, dapat kalian lihat sendiri caranya, tinggal ditutik ya, cutik saja seperti ini, terus tinggal lepas saja businya dengan menggunakan kunci busi khusus seperti ini ya. Kunci businya itu model engkol-engkol, jadi lebih enak untuk digunakan daripada menggunakan kunci busi yang biasa. Nah, di sini posisinya biar nanti kita mengecek busi juga pengapiannya ada atau tidak, terus memeriksa kompresinya ya. Ini tinggal dilepas dulu businya, baru nanti cek pengapiannya. Untuk pengapian itu masih ada atau tidak ya, jadi silakan kalian simak baik-baik tutorial untuk menangani kendaraan yang loss kompresi. Masih ada ya, dan di sini hanya terjadi kompresinya itu hilang. Untuk oli mesinnya itu masih ada atau tidak, di sini kita cek oli dengan cara membersihkan terlebih dahulu pada bagian stick olinya. Nah, terus tinggal dimasukkan celup ya, tidak perlu diputar, tinggal langsung tarik saja ya. Nah, dapat kalian lihat di sini untuk olinya itu sepertinya sisa setengah ya, setengah botol. Iya. Jadi yang harusnya 800 ml itu tinggal 400 ml ya. Nanti kita cobalah untuk pembongkaran ataupun penggantian oli sekaligus. Nah, di sini setelah melakukan pengecekan oli ternyata masih ada sedikit ya, aman-aman saja ya. Langsung kita bongkar dan semprot pada bagian semprot dengan ini ya, karbu cleaner
di bagian lubang busi ya. Ini dimasukkan dulu ini. Nah, semprot dulu ya. Bisa kalian semprot seperti ini. Ini fungsi carbo cleaner seperti ini itu difungsikan untuk menghilangkan kerak-kerak yang menempel pada bagian katup ya. Ini biasanya terjadi itu diakibatkan karena apa? Pada bagian katup itu terdapat yang namanya kotoran ataupun kerak. Nah, keraknya itu menyangkut ataupun apa ya? Menghambat pada bagian katup untuk katup itu bisa menutup secara rapat. Jadi adanya udara yang bocor dari ruang pembakaran. Makanya kompresinya itu bisa hilang. Nah, setelah disemprot-semprot seperti itu, tinggal kita engkol dan lubang businya itu jangan lupa untuk ditutup ya. Ini tangan kanan saya itu menutup pada bagian lubang busi ini ya. Terus diengkol-engkol sampai bunyi cepret-cepret. Ruang pembakaran yang menempel di bagian katup itu bisa terbuang langsung. Jadi nanti pada saat dilakukan pemasangan busi, kompresinya itu sudah siap dan kotoran-kotoran yang tadinya ini Besoknya turun ya. Koyok cekangan. Kita pasang pada bagian businya. Nah, konnya tempat ini ngomah. Ya. Kon. Tapi pada saat melakukan pengecekan busi, pengapiannya itu warnanya putih ya. Untuk pengapiannya itu warnanya putih. Jadi untuk sistem pengapian, kalau misalkan pada bagian busi di elektrodanya itu berwarna putih ya, untuk kilatan pada bagian pengapiannya warnanya putih. Barangnya kaya Samsudin kan ya? Apa bahi? Apa warnanya? Warnanya iya, barang bahi biru. Tidak boleh warna merah ataupun tidak boleh warna putih. Kalau misalkan merah ataupun putih yang menyala pada saat kita lakukan proses engkol ataupun starter untuk di pengapiannya, ini berarti menandakan busi itu sudah tidak bagus ya. Jadi perlu dilakukan penggantian businya. Nah, di sini saya coba engkol-engkol, kompresi itu sudah ada. Ya, kompresi itu sudah padat, tetapi kendaraan itu sulit untuk dihidupkan ya. Nah, kemungkinan ini karena ganti saja businya dengan busi. Iya. Suwe. Iya, kadang ora. Oh, iya ngetak infok maning wis. Iya. Nggih. Di sini itu hanya memberikan informasi ya, kalau itu apa kompresinya hilang ya. Ya, saya tahu ya, saya juga tahu ini kompresinya hilang ya, tapi terima kasih ya sudah memberikan informasi. Kalau misalkan terus ada orang datang ngomong apa ya tinggal diterima saja ya, kan kita nggak tahu kendaraan mereka itu keluhannya apa saja. Jadi kalau misalkan ada yang konsumen ngomong ini kendala ini ya didengarkan ya. Jadi buat nanti kita itu referensi untuk ke depan, misalkan kendaraan itu bermasalah ya berarti kita sudah mengetahuinya. Nah, di sini kita cek untuk pengapiannya itu putih ya, tidak bagus. Langsung kita ganti businya ya. Businya ini saya ganti dengan yang baru. Nah, ini. Oke, saya ganti dengan busi yang baru ya. Ini tinggal dipasangkan saja. Nah, intinya tadi ya, kalau misalkan ada konsumen yang
mengeluh ini didengarkan ya. Jangan merasa kita mekanik itu sok pintar ya, jangan merasa paling pintar. Kadang juga ada yang punya kendaraan itu bahkan lebih pintar dari mekaniknya ya. Soalnya apa? Karena dia itu tahu kondisi kendaraannya itu seperti apa. Entah itu ganti olinya kapan, terus ganti businya kapan, kan mereka tahu ya daripada mekanik-mekaniknya ya. Intinya kalau misalkan mekanik, kita lihat kondisinya, terus kita tanyakan dulu ini keluhannya apa, terus mau bagaimana ya, itu harus kita tanyakan ya. Ini sambil saya cerita ya, jadi kalau misalkan ada orang-orang yang punya kendaraan ngomong ini ya tinggal diterima. Terkadang kan ada yang mekanik itu malah nggak suka kalau misalkan ada yang punya kendaraan itu ngomong, coba lo mas ininya, coba lo mas ininya. Ini kadang mekaniknya itu marah, kan lucu ya. Jadi yang namanya mekanik itu juga harus mendengarkan konsumen ya. Kalau misalkan konsumennya itu bilangnya gini 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 ya tinggal didengarkan terus dicoba ya, biar yang punya kendaraan ini juga lebih puas ya, karena kita itu mau mendengarkan apa kata konsumen. Nah ini starternya itu nggak mau jalan, kita engkol des, nah engkol lagi ya, coba lagi. Itu sudah mau jalan, dan jangan lupa untuk kendaraannya itu dimiringkan ya, karena apa, ini posisi standar tengahnya itu terlalu pendek ya, karena apa, shock breakernya itu terlalu panjang, terus rodanya itu nempel ke tanah. Kalau kita geber ya nanti malah kendaraan itu bisa berjalan ke depan ya, nanti malah jungkel. Aduh ya, ini harus dimiringkan seperti ini biar nanti digas-gas itu lebih enak ya. Nah, di sini nanti pada bagian knalpot itu akan keluar asap putih seperti ini ya. Itu disebabkan adanya oli-oli yang masuk ke dalam ruang pembakaran ya. Terus katanya yang punya kendaraan ini juga pada bagian knalpotnya itu habis diisi oli. Nggak tahu ini fungsinya apa ya. Ya, tadi bilangnya gitu. Dari knalpotnya itu habis diisi oli. Nah, sebenarnya yang harus diisi oli itu melewati dari bagian lubang busi ya. Tapi untuk mengisi ke lubang busi itu pakai oli yang bagus ya. Jangan menggunakan oli yang kotor. Saya juga biasanya seperti itu. Kalau misalkan ada yang loss kompresi, nanti masukkan saja oli mesin sedikit saja ke dalam lubang busi, ataupun bisa juga kalian masukkan lewat lubang dari intake manifold ya, ataupun manifoldnya. Jadi nanti olinya itu dimasukkan agar masuk ke ruang bakar. Nah, di sini itu kendaraan itu sudah bisa jalan normal. Nah, terus tinggal kita lakukan penggantian oli mesinnya ya. Sini tinggal kita ganti saja oli mesinnya. Nah, karena yang terpenting kan itu adalah oli mesin ya. Jangan sampai olinya itu kosong, nanti malah mesinnya itu bisa lebih parah. Ini juga kendaraan mesinnya juga sudah berisik ya, kemungkinan ini seher yang sudah kena ataupun pistonnya sudah kena ya, makanya bunyinya itu berisik. Oke, di sini saya tidak akan memotong video satupun karena ini juga buat bukti ke yang punya kendaraan ya, bahwa ini sudah diganti busi, sudah diganti oli mesin ya. Karena kan kendaraan ini itu ditinggal, jadi biar lebih terlihat amanah juga bahwa kendaraannya itu sudah saya kerjakan sedemikian rupa. Jadi nanti yang punya kendaraan itu nanti saya suruh nonton di YouTube. Buat kalian ya, kalau misalkan nonton video ini lama ya tinggal dipercepat saja ya, pokoknya dipercepat saja kalau misalkan bosan. Nah, kalau misalkan nggak bosan ya terus mau mencari ilmunya ya,
silakan saja ya ditonton sampai habis, karena ini membutuhkan waktu 1 jam ya, hanya untuk memperbaiki kendaraan ini. Nah, dapat kita lihat untuk oli mesin itu sudah sangat hitam, dan terlihat olinya itu hanya sisa setengah botol, ini. Terus apa ya, diganti ya, jangan sampai nggak diganti, wong olinya sudah sedikit kok nggak diganti. Nah, terus ini yang biasanya para mekanik itu sering lalai dalam mengganti oli mesin. Apa itu? Tidak melepas pada bagian filter oli. Nah, kalau misalkan pada saat kita mengganti oli ya, harusnya itu mungkin ya setiap 3 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali, wis lah, maksimal 1 tahun sekali itu wajib bongkar filter oli ya. Filter olinya itu harus dibersihkan. Karena apa? Kalau misalkan pada bagian filter olinya itu tidak dibongkar ataupun tidak dibersihkan, nanti malah akan mengakibatkan yang namanya suplai oli untuk berputar melumasi ke setiap bagian-bagian, entah itu ke piston, entah itu ke bagian katup, itu akan terhambat ya. Nah, dapat kita lihat di sini untuk filter oli memang kotor ya, karena dapat dilihat dari bagian olinya saja itu juga sudah sangat kotor. Nah, di sini saya colokkan kompresor dulu biar digunakan untuk melakukan proses penyemprotan ke bagian crankcase dan filter olinya. Nah, di sini mungkin ada yang bilang harusnya ganti oli itu nggak perlu disemprot ya, nggak perlu disemprot pakai kompresor, takutnya nanti ada air yang masuk. Ente kalau misalkan nggak tahu yang namanya filter udara ya, filter udara kompresor ya, nggak perlu banyak omong ya, karena di sini saya juga menggunakan yang namanya filter udara untuk menyaring udara agar air yang ada di kompresor itu tidak masuk ke mesin ya. Jadi di sini itu akan lebih gampang, jadi lebih bersih lah. Kalau misalkan kita lihat ya di sini ya, untuk di bagian filter oli ya, sangat kotor sekali ya. Jadi kalian lihatnya ya. Nah, tinggal disemprot saja. Untuk penyemprotan ini itu aman-aman saja, karena sudah saya tambahkan yang namanya filter udara agar air yang ada di bagian kompresor itu tidak masuk ke dalam ruang mesin. Nah, di sini saya juga kalau misalkan punya kompresor itu juga sering melakukan yang namanya perawatan. Saya lakukan perawatan yaitu dengan membuang udara ketika sudah selesai menggunakan. Nah, di sini saya semprot di ruangan ini juga ya, ruang mesinnya ini disemprot agar agar bisa bersih ya. Barangkali ada kotoran-kotoran yang masih menempel di dalam itu bisa keluar. Nah, intinya aman lah kalau misalkan ganti oli terus disemprot pakai kompresor udara, aman ya, saya jamin aman. Karena apa? Sudah ada filternya. Nah, untuk kendaraan ini untuk filter olinya itu ada di bagian bawah ya, seperti ini. Nah, ini kameranya saya itu silau ya, karena berhadapan dengan matahari sore. Nah, tinggal pasang dan tinggal dikencangkan. Nah, setelah dilakukan proses pengencangan, tinggal kita pasang lagi di baut samping pembuangan ya. Baut pembuangan itu jangan lupa untuk dipasang. Biasanya ini kadang ada yang sampai lupa, terus oli barunya itu bisa sampai tumpah ya, karena lupa masang baut pembuangan. Nah, ini udah selesai. Oke, tinggal
kita ganti olinya. Nah, di sini saya akan menggantinya dengan menggunakan apa? Oli Yamalup ya, Yamalup Matic. Oh iya, ini saya akan mengisikan ke bagian wadah kosong. Nah, nanti biar yang punya kendaraan itu lihat bahwa olinya itu memang segini ya. Di sini tidak saya potong, pokoknya tidak saya potong ya. Jadi kalian itu bisa lihat pekerjaan saya ya, bagaimana pekerjaan saya seperti ini ya. Dapat kita lihat itu hanya setengah botol ya, ataupun 400 ml. Nah, hanya 400 ml. Oke, tinggal kita ganti dengan yang baru. Saya menggunakan jenis oli ini ya, standar lah ya, pakainya yang standar saja. Nah, di sini menggunakan Yamalup Matic, dan ini jangan lupa menggunakan corong merah ya, karena corong yang asli itu adalah corong merah yang ada badaknya, tapi ini enggak ada badaknya ya. Oke, ini tinggal kita lepas dulu tutup dari bagian botol olinya. Kalau untuk Yamalup itu lebih enak kayak gini ya, tidak perlu apa membuka dengan menggunakan model drat ya, tinggal kita gedor-gedor dengan menggunakan kunci, terus ini bisa kebuka dan tinggal isi langsung. Nah, yang paling enak untuk Yamalup itu adalah ada koin tambahan, jadi kan mekaniknya itu bisa lebih semangat lagi ya, kan lumayan 500 700 kan ya, buat tabungan-tabungan di online lah. Oke, setelah dilakukan pengisian tinggal kita tes langsung ya, tes jalan. Nah, jangan lupa dibersihkan dulu ini. Nah, sambil saya ngomong ini saya mau ngopi dulu ya, ini ngopi dulu enak. Nah, oke, tinggal kita kencangkan set dan kita lakukan yang namanya test drive. Nah, mesinnya itu diengkol karena starternya itu enggak jalan.